Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya untuk Bapak dan Ibu semuanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh World International Network dengan produknya Alpha, Beta, MX, dan Alpha Plus. Perkenalkan, bertemu lagi bersama saya Jen Erika yang akan menjadi moderator untuk seminar online malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya ya untuk memanggil Bapak dan Ibu semua dengan panggilan Win Partner. Baik, para Win Partner semuanya, seminar online malam hari ini akan menghadirkan seorang apoteker yang sangat luar biasa, yaitu M. Irfan Syafawi SPAM, atau bisa kita panggil dengan Kak Irfan. Beliau sudah memiliki berbagai pengalaman kerja yang luas di bidang kefarmasian. Selain itu, beliau juga telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai tugas kefarmasian, baik manajemen kesediaan farmasi, alat kesehatan, maupun pelayanan farmasi klinik. Baiklah, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu ya farmasi kita yang luas sangat luar biasa tersebut. Halo, selamat malam Irfan. Halo Kak Jen, malam. Bagaimana nih kabarnya Irfan malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Jen apa kabar? Wah, pastinya sehat dong ya. Sehat juga kok Recording Irfan. in progress. Luar biasa ya semangatnya Irfan malam ini. Baik, untuk seminar online kita malam hari ini diadakan untuk mengenal lebih dalam produk Win khususnya Alpha dan Alpha Plus. Mengenal lebih dekat tentang produk serta manfaat mengenai kesehatan jangka panjang, manfaat super, keunggulan, serta khasiat herbal yang terkandung dalam setiap produk Win, Alpha, dan Alpha Plus. Selama presentasi berlangsung, saya harap Bapak dan Ibu Win partner mematikan mic-nya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengar penjelasan mengenai produk knowledge Win, Alpha, dan Alpha Plus. Kepada Irfan, kami persilakan tempat dan waktunya. Silakan Irfan untuk presentasi. Ya, saya izin share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Irfan. Silakan. Sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Irfan. Saya adalah produk spesialis dari Win. Nah, yang mana Win ini adalah sebuah perusahaan penjualan langsung yang memang kami ini berkomitmen untuk menyediakan produk-produk kesehatan yang berkualitas sebagai upaya dari kami untuk menjadi salah satu perusahaan biotek nutraceutical lokal terkemuka dari Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu produk unggulan dari Win, yaitu ada Win Alpha dan juga ada Win Alpha Plus, yang mana keduanya ini sama-sama merupakan poliherbal yang terdiri dari ekstrak ikan gabus yang kaya akan albumin, serta juga ada temulawak dan juga daun kelor yang tinggi akan antioksidan. Nah, tadi kan sudah disinggung ya, ada terkait albumin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih albumin itu? Nah, jadi albumin ini adalah protein yang larut di dalam air dan larutan garam dan juga diproduksi di hati dan tersebar di dalam darah manusia atau di plasma darah. Nah, albumin ini juga dia bisa mengalami penggumpalan atau nama lainnya itu adalah koagulasi ketika dia terpapar panas, yang mana itu akan mengakibatkan kerusakan dari si proteinnya. Nah, ini ada beberapa manfaat ya ataupun peran dari si albumin dalam tubuh. Itu yang pertama ada mempertahankan tekanan onkotik plasma, yaitu adalah tekanan yang membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah. Jadi tidak terjadi penumpukan cairan di organ-organ tertentu. Nah, kemudian peran dia yang kedua yaitu sebagai pengangkut dan pengikat molekul metabolit obat. Nah, ini bukan hanya obat-obatan ya, tapi dia juga bisa mentransportkan ada asam lemak, hormon, enzim, dan lain sebagainya. Kemudian peran yang ketiga ini dia bisa sebagai antiinflamasi dengan cara mempertahankan integritas dari mikrovaskuler atau pembuluh darah yang ada di dalam usus sehingga mencegah masuknya kuman-kuman yang ada di dalam usus ke pembuluh darah.
Kemudian peran selanjutnya yaitu bisa sebagai buffer atau pendapar dengan cara mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nah, jadi terkait perannya sebagai buffer ini, dia itu mencegah kondisi yang namanya alkalosis. Nah, jadi penurunan kadar albumin ini itu akan menyebabkan kondisi namanya alkalosis metabolik. Itu suatu kondisi ketika tubuh itu kelebihan basa akibat kekurangan asam yang mana itu dapat mengakibatkan mual muntah dan apabila tidak segera ditangani itu dapat menyebabkan kejang hingga penurunan kesadaran atau bisa jadi pingsan. Kemudian peran selanjutnya yaitu dia bisa sebagai antioksidan. Jadi albumin itu dapat bertindak menghambat produksi daripada radikal bebas. Yang mana radikal bebas itu sendiri apabila dia terakumulasi dalam tubuh itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan organ yang mana dapat menimbulkan penyakit degeneratif. Kemudian manfaat lainnya terkait albumin itu dia juga bisa menghambat agregasi trombosit. Karena memang dari struktur molekul albumin itu sendiri dia mirip seperti heparin. Heparin itu adalah salah satu obat antikoagulan. Nah, yang mana itu bisa mengurangi resiko jantung dan stroke. Karena kan dia menghambat terjadinya penggumpalan pada pembuluh darah sehingga tadi itu dapat mengurangi resiko dari penyakit jantung maupun stroke. Nah, kemudian ini adalah albumin di dalam tubuh dan sumbernya. Jadi albumin itu tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu memang alami terdapat di dalam tubuh. Jelasnya itu ada di plasma. Ya, jadi albumin itu adalah protein penyusun mayoritas dari plasma darah. Yang mana perannya itu ada sekitar 60% tuh. Jadi di dalam plasma ini kan kebanyakan itu adalah protein. Nah, proteinnya itu adalah albumin. Konsentrasi plasma albumin normal itu bervariasi pada apa namanya dewasa maupun pada anak-anak. Nah, ini untuk orang dewasa itu kadarnya ataupun konsentrasi albuminnya itu sekitar 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Nah, pada anak-anak itu lebih tinggi. Itu dia 4 sampai 5,9 gram per desiliter dan pada bayi itu lebih tinggi lagi. Dia 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter. Nah, ini neonatus itu adalah pada janin. Itu dia 2,9 sampai 5,4 gram per desiliter. Nah, albumin ini selain memang dia terdapat di dalam plasma darah, albumin juga bisa kita peroleh dari sumber makanan yang tinggi akan protein. Nah, salah satunya yaitu ada di putih telur, ikan gabus, kacang kedelai, daging ayam dan sapi, dan lain sebagainya. Pada putih telur itu dalam 100 gram putih telur itu terkandung 0,934 gram albumin. Sedangkan pada ikan gabus itu lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 6,2 gram dalam 100 gram daging ikan gabus. Nah, apabila kita bandingkan, ternyata satu ekor ikan gabus itu setara dengan 7 butir telur untuk terkait kandungan albuminnya. Jadi bisa dibayangkan betapa tingginya kadar albumin dalam ikan gabus. Kemudian terkait ikan gabus yang kita gunakan itu dari spesies Channa striata. Walaupun memang terdapat spesies lainnya, itu ada Channa aurantii, Channa barca, mungkin kalau yang senang ikan hias, jadi ikan Channa juga ada apa namanya versi yang masih kecil-kecilnya gitu, masih anak-anakan. Jadi warna-warni gitu. Cuman ini ikan gabus yang kita gunakan itu adalah dari spesies Channa striata karena terkait dengan eh, apa namanya di alam gitu ya, dia sangat banyak dan juga kandungan albuminnya maupun proteinnya itu yang paling tinggi. Nah, ikan gabus sendiri merupakan jenis ikan yang memang cukup banyak dikonsumsi karena tadi terkait dengan kandungan nutrisinya yang sangat banyak dan menjadi sumber protein yang tinggi. Nah, ini beberapa manfaat ikan gabus itu diantaranya yang paling utama itu dia bisa mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami di operasi, entah memang operasi karena kondisi tertentu ataupun pasca melahirkan yang sesar ya. Nah, mungkin beberapa dokter itu menyarankan untuk
mengkonsumsi ikan gabus karena tadi dia itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain itu juga dia bisa untuk mengurangi penyakit jantung dan stroke, mengatasi kondisi yang namanya hipoalbuminemia. Nah, hipoalbuminemia ini adalah kondisi ketika kadar ataupun konsentrasi albumin di dalam darah kita itu di bawah rata-rata, di bawah kadar normalnya. Tadi kan ya yang sudah saya jelaskan terkait eh, apa namanya kondisi normal albumin itu range-nya berapa sampai berapa. Nah, kalau misalnya di bawah itu, nah itu berarti adalah mengalami kondisi namanya hipoalbuminemia. Nah, pada slide ini terdapat rangkuman mengenai manfaat dari ikan gabus yang kaya akan albumin terhadap berbagai kondisi tubuh. Di antaranya tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit terkait mempertahankan tekanan onkotik plasma, kemudian dia bisa mengikat dan mengangkut zat dan hormon, terus juga menjaga keseimbangan asam basa sebagai antioksidan kuat, antikoagulan, dan juga antiinflamasi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan penyembuh luka. Jadi, di dalam ikan gabus ini setelah diteliti itu terdapat kandungan zat aktif namanya striatin. Nah, yang mana striatin ini adalah protein aktif dari isolat Channa striata atau ikan gabus yang mana memang sudah terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka pasca operasi maupun pada kondisi pasca melahirkan serta juga meningkatkan kadar albumin. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu tentu saja pada kondisi hipoalbuminemia yaitu kadar albumin di bawah normal, utamanya itu pada pasien gagal ginjal. Jadi pada saat kondisi kita mengalami gagal ginjal itu kan kita harus hemodialisis ya, cuci darah. Nah, pada saat cuci darah itu eh, terjadi kehilangan protein pada saat dialisat. Jadi pada saat proses cuci darah itu kita akan mengalami yang namanya kekurangan protein, utamanya itu albumin. Nah, yang dapat mengakibatkan kondisi hipoalbuminemia. Konsumsi ikan gabus ini sangat baik untuk mengatasi keadaan tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan mempercepat recovery pasien TBC dan juga pasien HIV. Nah, jadi pada ekstrak ikan gabus itu dia terdapat kandungan nutrisi makro maupun mikro yang mana dapat mempercepat pemulihan pasien TB maupun HIV, terutama itu pada pasien HIV. Jadi pada pasien HIV ini itu terjadi proses namanya katabolisme, yaitu proses pemecahan molekul jadi lebih cepat. Jadi proses pemecahan proteinnya itu lebih cepat sehingga akan mengakibatkan konsentrasi albuminnya itu menjadi rendah. Jadi apa ya konsumsi ikan gabus ini dapat mempercepat pemulihan pasien TB maupun pasien HIV karena tadi terkait dengan asupan proteinnya. Selanjutnya, karena memang kandungan proteinnya itu yang sangat tinggi dalam ikan gabus, itu sangat amat bagus untuk mengatasi malnutrisi pada ibu hamil dan juga pada anak-anak agar pertumbuhannya itu bisa optimal. Nah, apalagi kan sekarang ini itu ramai isu mengenai stunting ya. Nah, kondisi stunting itu sebetulnya bukan hanya memang asupan nutrisi yang lain, tapi yang paling penting itu adalah proteinnya. Nah, proteinnya itu dipenuhi dari semenjak ibunya itu sebelum kehamilan dan apalagi ketika hamil gitu ya, itu harus sangat dipenuhi gitu. Karena memang untuk si stunting ini bukan pada saat anaknya itu sudah eh, apa ya lebih dari ya masuk usia sekolah lah gitu ya. Bukan. Jadi untuk stunting itu dia krusialnya adalah di 1.000 hari pertama kehidupan si anak. Jadi ketika si anak itu kondisinya belum 3 tahun. Nah, itulah di masa-masa itulah proses pertumbuhannya itu terkait dengan asupan protein itu sangat amat harus diperhatikan. Nah, terakhir, ikan gabus juga bisa berperan sebagai antidiabetes dengan cara menurunkan laju peroksidasi lipid yang mana itu adalah suatu pemicu radikal bebas pada sel beta pankreas. Jadi kan di dalam sel beta di pankreas itu adalah dia yang memproduksi hormon insulin. Nah, hormon insulin ini yang dapat mengatur
kadar gula di dalam darah kita. Gitu. Jadi kegunaan dari ekstrak ikan gabus ini dia dapat mencegah dari yang namanya tadi kerusakan pada sel beta sehingga sel beta dapat memproduksi insulin dan kadar gula darah dapat berangsur-angsur menjadi normal kembali. Tadi kan sudah disinggung ya pada slide sebelumnya itu mengenai peran albumin pada kondisi malnutrisi ibu hamil. Nah, kemudian pada slide ini itu terdapat jurnal pendukung penjelasan tersebut, yaitu pada jurnal peran asupan zat gizi makronutrien ibu hamil terhadap berat badan bayi lahir di Kota Padang. Nah, jadi asupan nutrisi pada ibu hamil itu berbeda dengan sebelum hamil, di mana diperlukan tambahan protein, lemak, dan juga karbohidrat tiap harinya agar ibu hamil itu tetap sehat dan bayi dapat lahir dalam keadaan sehat dengan berat badan lahir normal. Nah, kekurangan nutrisi selama ibu hamil itu dapat mengakibatkan berat badan bayi kurang dari normal. Nah, dan kekurangan berat badan ini yang diakibatkan protein dan asam lemak pada bayi itu dapat berdampak pada pengukuran otak bayi. Kemudian pada jurnal ini juga terdapat hasil penelitian mengenai kandungan dari ekstrak gabus, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam zat makro maupun mikronutrien yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh, yang mana diantaranya itu pasti ada protein, yaitu adalah fungsinya bisa menyusun maupun mengganti jaringan tubuh yang rusak. Terus juga dia bisa berperan sebagai aktivator sel-sel yang berperan untuk imunitas tubuh. Kemudian ada albumin. Nah, albumin ini sama juga ya protein, cuman dia perannya tadi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sekaligus juga sebagai transport ataupun pengangkut tadi zat-zat maupun hormon ke seluruh tubuh. Kemudian ada lemak. Lemak itu adalah makronutrien juga yang bisa sebagai sumber energi dan sekaligus membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Itu ada vitamin A, D, E, dan juga K. Kemudian yang pasti ada glukosa juga. Glukosa itu adalah karbohidrat ya, itu sebagai sumber energi. Kemudian ada mineral. Nah, ini mineralnya ada tembaga, Cu ya, Cu itu tembaga, terus ada Zn, zinc, dan juga ada Fe, ferro atau zat besi. Yang mana untuk zat besi ini itu sangat amat baik juga digunakan untuk ibu hamil tadi untuk pencegahan stunting. Jadi selain memang kita asupan proteinnya dipenuhi, untuk ibu hamil juga untuk mencegah tadi yang namanya stunting, itu asupan zat besinya itu harus diperhatikan. Jadi kondisi anemia itu bisa menyebabkan stunting juga. Kemudian ada asam amino. Ya, asam amino ini adalah molekul hasil metabolisme dari protein. Jadi dia adalah molekul sederhananya, molekul terkecilnya dari protein. Nah, itu asam amino. Yang mana perannya itu bisa untuk membantu penyerapan mineral, terus juga ada mencegah penuaan dini, bisa sebagai apa namanya aktivator pembentukan jaringan tubuh juga. Berikut ini adalah tampilan dari ikan gabus ya, yang memang sudah sangat terkenal akan khasiatnya untuk kesehatan dan sudah banyak juga diberitakan di berbagai media nasional maupun media internasional. Nah, jadi ikan gabus ini memang kalau secara tampilan, ya, secara visual itu bagian kepalanya ini memang mirip dengan ular, ya. Karena memang disebut juga itu snack head, ya, jadi kepala ular ikan gabus. Ini masih terkait manfaat mengenai ikan gabus, terkait dengan manfaatnya mempercepat pemulihan pasien TB. Jadi pada pasien TB ataupun tuberkulosis itu adalah suatu kondisi pasien dia itu mengalami penyakit akibat infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru sehingga mengakibatkan penderitanya itu mengalami batuk yang berlangsung lama. Terus juga ada nyeri dada, demam, bahkan bisa mengakibatkan penurunan dari berat badan. Nah, kandungan nutrisi pada ikan gabus seperti albumin itu dapat membantu penyerapan nutrisi maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien TB. Jadi kan kalau untuk pasien tuberkulosis itu kan harus konsumsi obat secara terus-menerus selama periode tertentu ya. Nah, kandungan albumin pada ikan gabus ini sangat bermanfaat untuk tadi membantu penyerapan daripada absorpsi obat-obatannya di dalam sel-sel tubuh sehingga proses pemulihan itu akan lebih cepat.
Kemudian selain pada pasien tuberkulosis, ternyata memang ekstrak ikan gabus juga tadi dapat membantu mempercepat pemulihan pasien HIV maupun AIDS, yang mana akibat dari zat gizi yang berkurang itu disebabkan oleh proses katabolisme tubuh yang cepat tadi ya pada orang HIV itu proses pemecahan proteinnya itu lebih cepat daripada orang pada umumnya, yang mana itu akan mengakibatkan konsentrasi albuminnya itu menjadi rendah. Nah, ternyata pemberian ekstrak ikan gabus selama 4 minggu diketahui itu dapat meningkatkan kadar albumin pada pasien HIV maupun AIDS. Selanjutnya terkait manfaat ekstrak ikan gabus sebagai antidiabetes. Jadi karena di dalam ekstrak ikan gabus itu mengandung berbagai macam asam amino, ya itu salah satu contohnya aja ada leusin, lisin, alanin, fenilalanin, dan juga ada metionin, yang mana asam amino tersebut dapat bekerja secara sinergis untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi, asam amino tersebut itu berperan sebagai antioksidan. Nah, dia dapat menurunkan laju peroksidasi lipid pada sel beta pankreas yang rusak dan juga dapat meregenerasi sel tersebut. Nah, sel beta pankreas ini adalah yang memproduksi hormon insulin sehingga dapat memperbaiki produksi insulin di dalam tubuh dan dapat menurunkan kadar glukosa di dalam plasma. Kemudian manfaat lainnya mengenai ikan gabus itu bisa sebagai antihipertensi, yang mana memang ikan gabus ini kaya akan protein. Dan berdasarkan jurnal itu bahan pangan yang banyak mengandung protein itu juga bersifat sebagai ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi senyawa yang menghambat enzim angiotensin, yang mana senyawa tersebut itu dapat menghambat perubahan enzim peptidil dipeptidase agar angiotensin itu tidak terhidrolisis menjadi angiotensin 2 yang akan mengakibatkan vasokonstriksi atau penyempitan arteri pada pembuluh darah. Jadi mencegah penyempitan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya orang-orang hipertensi itu obat-obatannya itu kebanyakan melebarkan pembuluh darah supaya aliran darah itu menjadi lancar. Baik, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan kondisi selang ya, selang kalau misalkan kita tutup gitu ya, kita pencet lah ya, itu kan jadi aliran airnya makin kenceng, makin deras. Nah, sama juga pembuluh darah juga pada saat kondisi hipertensi itu seperti itu gitu. Jadi menyempit gitu. Jadinya alirannya itu kenceng. Nah, jadi untuk si ikan gabus ini dia itu berperan dalam melebarkan tadi namanya pembuluh darah supaya aliran darahnya itu menjadi normal dan dapat menurunkan tadi namanya tekanan. Kemudian terkait komposisi lainnya yang kita gunakan di dalam Win Alpha maupun Win Alpha Plus itu ada temulawak atau nama ilmiahnya itu adalah Curcuma santoriza. Berdasarkan jurnal ini didapat fakta bahwa senyawa aktif yang hanya ada pada temulawak. Nah, ini tidak ditemukan pada tanaman-tanaman lainnya. Itu ada santorizo yang mana diketahui memiliki berbagai manfaat. Di antaranya itu bisa sebagai anti kanker, yaitu dapat mencegah kanker. Karena memang dia bisa berperan sebagai antioksidan yang menghambat radikal bebas. Kemudian dia bisa mengobati infeksi yang disebabkan dari bakteri maupun jamur. Fungi ini jamur. Kemudian bisa juga sebagai antiinflamasi yang menghambat enzim yang mensintesis senyawa prostaglandin. Nah, jadi kalau untuk senyawa prostaglandin ini, kalau Bapak Ibu pernah terkena peradangan gitu ya. Kalau peradangan itu kan area di sekitar peradangannya itu merah. Nah, itu adalah pada saat eh, tubuh mensintesis senyawa yang namanya prostaglandin yang mengakibatkan kemerahan pada kulit, terus timbulnya nyeri dan lain semacamnya. Kemudian si Santorizol ini dia dapat juga menormalkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan produksi insulin. Nah, kalau tadi kan kalau si ikan gabus itu dia mencegah kerusakan daripada si insulin dan meregenerasi, membantu regenerasi sel-sel beta yang ada di pankreas. Kalau ini dia itu bisa meningkatkan produksi insulin. Kemudian selanjutnya itu bisa juga sebagai antihipertensi dengan cara memperlambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah sehingga akan membuat otot jantung ini lebih rileks dan
pembuluh darahnya dapat melebar. Kemudian bisa juga sebagai antiplatelet. Antiplatelet itu sama aja dengan tadi manfaat dari si ikan gabus yang sebagai menghambat agregasi trombosit. Nah, mekanismenya sama seperti heparin atau sebagai antikoagulan antiplatelet. Kemudian juga bisa sebagai nefroprotektif dan hepatoprotektif. Kalau nefroprotektif itu melindungi organ ginjal, kalau hepatoprotektif itu melindungi organ hati. Karena kenapa? Karena ternyata santorizol ini dapat menurunkan kadar SGPT maupun SGOT di dalam darah. Bapak Ibu, kalau misalkan kita kadar SGPT maupun SGOT-nya itu tinggi di dalam darah, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa terjadi kerusakan organ pada hati. Nah, jadi si santorizol ini mencegah tadi yang namanya kerusakan daripada organ ginjal maupun organ hatinya. Dan terkait komposisi lainnya yang kita gunakan di dalam win alpha maupun alpha plus itu ada daun kelor atau nama ilmiahnya itu adalah Moringa olivera folium. Nah, Moringa olivera ataupun daun kelor ini disebut juga oleh WHO ya atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia ya sebagai magic plant atau tanaman ajaib karena memang saking banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman tersebut. Ini saya hanya sebutkan beberapa ya yang paling apa ya paling bermanfaat lah untuk manusia gitu ya. Yang pertama itu pasti yaitu sebagai antioksidan yang sangat potensial untuk membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak organ-organ tubuh. Kemudian tentu saja dia sebagai antiinflamasi. Dia itu bekerja dengan cara menekan sintesis tadi yang namanya senyawa prostaglandin. Kemudian juga bisa memperbaiki kadar gula darah dengan cara tadi sama dengan santorizol itu meningkatkan produksi hormon insulin yang ada di sel beta pankreas. Kemudian si daun kelor ini dia dapat meningkatkan imunitas tubuh karena memang bersifat sebagai imunostimulan atau menstimulus sistem imun. Kemudian juga bisa sebagai antibakteri. Nah, mekanismenya sebagai antibakteri itu dengan cara merusak sel bakteri yang menyebabkan penyakit dan juga meningkatkan permeabilitas dinding sel bakteri sehingga dapat menyebabkan si bakterinya itu pecah atau lisis. Jadi nggak bisa berkembang di dalam tubuh. Kemudian yang paling utama juga itu karena memang kandungannya itu sangat lengkap ya. Ada 92 nutrisi, 46 antioksidan, 36 senyawa antiinflamasi, 18 asam amino, dan di mana 9-nya itu adalah asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis ataupun diproduksi di dalam tubuh. Jadi harus kita penuhi dengan cara konsumsi pangan. Jadi harus dari luar gitu, harus kita konsumsi makanan. Nah, diketahui juga bahwa ekstrak daun kelor ini itu mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih tinggi proteinnya dibandingkan di yogurt. Kemudian terkait kandungan potasiumnya itu 3 kali lebih banyak daripada yang ada di pisang. Kemudian terkait kalsiumnya itu 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada susu. Kemudian vitamin A-nya itu 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada wortel. Dan untuk vitamin C ini itu 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada jeruk. Kemudian berikut adalah gambaran berbagai macam senyawa yang terdapat di dalam tanaman kelor ya. Jadi ini tanaman kelor yang mana memang kami di sini menggunakan bagian daunnya ya. Jadi sebetulnya selain bagian daun di dalam tanaman kelor itu bisa hampir seluruh bagiannya itu dimanfaatkan untuk kesehatan. Ini ada bijinya, bagian bunganya, batang, dan lain semacamnya. Tapi kenapa di sini kami memilih menggunakan daunnya? Karena memang setelah diteliti itu, bagian daunnya inilah yang kaya akan nutrisi dan juga berbagai multivitamin maupun mineral yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan secara optimal. Ini perkembangan obat berbahan dasar alami modern. Nah, saat ini penggunaan obat berbahan dasar dari alam itu sudah banyak digunakan, baik yang bentuknya itu tunggal maupun yang campuran. Untuk poliherbal ini, kenapa kita menggunakan
gabungan ya, kan kita ada tiga tuh, ikan gabus, daun kelor, dan juga temulawak. Nah, jadi berdasarkan teori ini, poliherbal itu adalah gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam di dalam satu sediaan. Nah, dikarenakan konstituen fitokimia ataupun senyawa yang terdapat di dalam tanaman tersebut itu tidak cukup untuk mencapai efek terapi yang diinginkan, maka dengan menggunakan poliherbal itu menggabungkan zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu ya, dengan formula tertentu, itu akan memberikan efek terapi yang lebih baik dan juga dapat mengurangi toksisitas ataupun efek samping yang mungkin ditimbulkan. Jadi kita itu mengacu pada namanya Ayurveda. Nah, Ayurveda ini adalah sistem pengobatan tradisional India yang mana filosofinya itu adalah mencegah penderitaan yang tidak perlu dan menjalani hidup sehat yang panjang. Untuk obat-obatan herbal ini itu telah ada di seluruh dunia, yang mana memang lazimnya itu digunakan untuk pengobatan. Contohnya itu pada pengobatan di Tiongkok atau TCM, ya, Traditional Chinese Medicine, nah, pengobatan tradisional Cina. Kemudian bisa ada juga di Yunani, Mesir, dan India untuk berbagai tujuan terapi. Nah, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu memperkirakan bahwa 80% penduduk di dunia itu masih mengandalkan obat-obatan tradisional untuk perawatan kesehatan. Jadi selain memang menggunakan obat-obatan sintetis ataupun obat-obatan kimia, ternyata berdasarkan WHO ini penduduk di dunia itu masih menggunakan obat-obatan tradisional untuk pengobatannya. Di dalam Ayurveda juga, herbal tunggal maupun ganda ataupun polyherbal ya itu digunakan untuk pengobatan. Di dalam literatur Ayurveda itu ada namanya kitab Sarangdar Samhita yang mana menyoroti konsep polyherbalisme untuk mencapai kemanjuran terapeutik yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh polyherbalnya. Tadi saya sudah sampaikan ya, yang digunakan di dalam Win Alpha maupun Alpha Plus ini, itu kita menggunakan ekstrak dari ikan gabus, temulawak, dan juga daun kelor. Yang mana dari masing-masingnya ini, ikan gabus itu dapat menurunkan proses inflamasi, yaitu dengan cara mekanismenya insulin-like growth factor IGF-1 dan juga stres oksidatif. Albumin ini dapat menstabilkan dan meningkatkan transportasi kurkumin. Kurkumin ini adalah senyawa yang ataupun zat aktif yang terdapat pada temulawak. Selain tadi ada santorizol. Jadi bisa itu sebagai antiviral, antivirus, dan juga dapat meningkatkan efektivitas kombinasi kelor dan obat-obatan memblokir virus dari COVID-19 untuk fusi ataupun masuk ke sel, sehingga bisa digunakan sebagai strategi efektif pengobatan infeksi virus. Peran albumin ini ada pada penghambatan pembentukan trombus ataupun plak ya. Jadi dia bisa mencegah yang namanya tadi penyakit jantung maupun stroke. Kemudian ada juga temulawak. Nah, temulawak ini tadi memiliki kandungan kurkumin yang punya fungsi meredakan nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, dan bisa sebagai antioksidan. Nah, kurkumin ini juga selain memang punya segudang manfaat lainnya, selain tadi pada santorizol ya, tentu saja, kurkumin ini juga digunakan sebagai peningkat nafsu makan. Nah, jadi untuk ibu-ibu mungkin yang anaknya susah untuk makan, biasanya memang diberikan temulawak. Karena memang di dalam temulawak itu ada senyawa kurkumin yang bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Kemudian pada daun kelor juga setelah dilakukan molecular docking itu diketahui bahwa di dalam daun kelor itu terdapat zat aktif, namanya ada kaempferol, teroxpermin, morfin, dan juga ada quercetin. Nah, quercetin ini adalah flavonoid ya, flavonoid yang punya aktivitas sebagai antioksidan. Kemudian untuk pasien ginjal, albumin oral ini itu tidak berdiri tunggal, melainkan ada kandungan senyawa kimia lainnya, yaitu ada temulawak dan juga daun kelor, yang mana poliherbal ini berkhasiat membantu Kemarin biru udah perbaikan nggak? nutrisi pasien ginjal. Jadi si ekstrak ikan gabus ini dia bisa sebagai pembawa obat yang baik tadi, karena memang perannya bisa albumin itu sebagai transport ya, pengangkut, dan membantu tekanan oncotic ya, ini tekanan untuk membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah sehingga tidak terjadi yang namanya penumpukan cairan yang dapat mengakibatkan pembengkakan. Kemudian juga ada daun kelor. Ya, untuk daun kelor ini itu dapat menghambat aktivitas proteolitik, di mana menghambat
pemecahan protein. Kemudian ada temulawak juga. Nah, dia bisa sebagai antiinflamasi dan berperan di angiotensin juga. Dan ini ada jurnal ya. Ini adalah jurnal mandiri yang sudah dilakukan pada saat kemarin ada pandemi ya. Jadi kita coba kasih poliherbal ini ke pasien-pasien COVID. Jadi sebagai terapi tambahan ataupun terapi adjuvan ya. Nah, ternyata efeknya itu formula polyherbal ini bisa menurunkan skor MMRC. Nah, skor MMRC ini adalah skor yang menentukan penilaian ini, penilaian tingkat kesesakan yang dialami oleh pasien PPOK ataupun penyakit paru obstruksi kronis. Itu yang dialami oleh penderita COVID. Jadi untuk si polyherbal ini ternyata setelah diteliti itu bisa menurunkan skor MMRC. Jadi yang tadinya memang kondisinya kalau COVID itu kan sesak nafas dan semacamnya karena memang yang diserang itu adalah organ paru-paru, itu bisa kesakannya itu ataupun rasa nyeri pada paru-parunya itu jadi lebih berangsur-angsur mulai pulih. Kemudian pada jurnal ini juga didapatkan efek poliherbal itu meningkatkan imunitas tubuh, termasuk dalam menangkal virus yang menyerang tubuh, yang mana itu adalah efek dari bahan alam yang saling sinergis dalam meningkatkan imunitas dan dapat memelihara kesehatan tubuh secara unik. Nah, kemudian berikut ini ada testimoni nih dari member ya. Jadi beliau ini sedang dalam masa perawatan penyembuhan kanker dan sudah beberapa kali menjalani kemoterapi. Nah, penuturan dari beliau itu menyampaikan bahwa untuk pasien penyintas kanker pasca kemoterapi itu hampir pasti merasakan kebas ataupun apa ya kayak kesemutan gitu lah pada tangan maupun pada kakinya. Nah, setelah beliau mengonsumsi produk Win yang Alpha Plus ya, itu setelah hari ketiga itu rasa kebas yang dialami beliau ini berangsur-angsur mulai baik, mulai hilang. Nah, ini kita dengarkan kesaksian dari beliau ya. Kedengaran nggak ya? Halo, sepertinya belum kedengaran, Kak. Belum kedengar ya? Bentar ya. Mm-mm. Bentar-bentar. Kayaknya tadi saya belum share. Oh iya, benar. Bisa di-share share. Sorry, sorry. Halo, sudah terlihat? Coba dinyalakan suaranya, Kak. Hari ini Oh iya, hari sudah terdengar, Kak. Rabu Mungkin Sudah? bisa diputar ulang. tanggal Oke. 12 Hari ini hari Rabu tepatnya tanggal 12 Oktober tahun 2022 merupakan hari ketiga saya konsumsi produk Sukahabu Alpha Gold. Kita lihat seperti apa reaksinya nanti ke depan. Alhamdulillah, ini baru hari ketiga saya konsumsi, sudah sangat luar biasa yang saya rasakan. Ya, saya belum check up langsung di rumah sakit bagaimana kondisi kanker, apakah betul-betul sudah bersih. Insya Allah kita lihat nanti ke depannya, insya Allah ya. Yang jelas ini baru hari ketiga saya konsumsi. Sementara yang saya rasakan sudah sangat luar biasa, termasuk tangan yang kram, kebas, alhamdulillah itu tidak lagi. Begitu juga dengan telapak kaki, itu yang terjadi biasanya pada pasien kanker yang pasca kemo. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Enak sekali rasanya. Saya yakin produk ini nanti ke depan akan booming karena banyak sekali yang butuh dan memang rasanya pasti disukai banyak orang. Terima kasih Sukahabu, PT Nukleus Pharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sudah kita dengar bersama ya terkait dengan testimoni dari member gitu ya. Jadi memang pada saat kita mengalami kemoterapi ya, atau kita mengalami cancer terus kita kemoterapi itu memang ada efek samping yang ditimbulkan. Jadi salah satunya yang dialami oleh beliau itu adalah terjadinya kebas maupun kesemutan pada tangan dan kakinya. Ya, setelah mengkonsumsi Win Alpha Plus ini, pada hari ketiga itu berangsur-angsur sudah mulai membaik, bahkan hilang, beliau tadi sampaikan. Jadi memang sangat amat bagus gitu ya, terkait dengan hasil daripada konsumsi dari Win Alpha Plus ini. Ini malah balik lagi. Hari Ya, sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Apabila ada yang ingin tanya, saya silahkan. Silahkan, Kak Jen. Saya stop Ya, saja, Kak Jen. barusan kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang luar biasa dari Kak Irfan mengenai produk Knowledge Win, khususnya Win Alpha dan Alpha Plus. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa produk Win ini adalah produk yang sangat berkualitas, yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu Win Partners yang ingin bertanya, saya silakan langsung bertanya di kolom chat ya. Dan untuk yang ingin bertanya langsung bisa dengan mengklik tombol raise hand dan menghidupkan mic-nya untuk berinteraksi langsung kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini yaitu Kak Irfan. Silakan ya Bapak dan Ibu Win Partner semuanya. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa ya. Selamat malam untuk yang telah bergabung malam ini. Ada Ibu Jessica, Ibu Juliana Handoyono, Ibu Lisa Lim, Bapak atau Ibu Marga, Bapak Peter Hadi, Ibu Retno Susilawati, Ibu Wiji Astuti Kaya, Bapak Semito Raja Utara, dan Ibu Pelope. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di seminar online malam hari ini dan semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Salam sehat pokoknya buat Ibu dan Bapak Win Partner semuanya. Baik, mungkin ini masih belum ada ya, belum ada yang bertanya. Untuk Bapak dan Ibu Win Partner, saya ingatkan kembali lagi, jika ingin bertanya silakan ya, karena kita sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya ingin bertanya nih, Kak Irfan, Ya, silakan, Kak Jen. untuk mewakili pertanyaan dari Ibu dan Bapak Win Partner nih yang mungkin penasaran mengenai produk Win Alpha dan Alpha Plus. Nah, Kak, saya ingin bertanya nih, untuk produk Win ini Alpha dan Alpha Plus ini aman nggak ya dikonsumsi bersama dengan produk lain yang jenis di pasaran dan ketergantungan Kak? Mungkin bisa dijelasin Kak Irfan. Oke, ini saya pertegas dulu. Tadi yang dimaksud dengan dikonsumsi bersamaannya itu adalah dengan sesama obat herbal kah atau dengan obat-obatan kimia atau obat sintetis ya, Kak Jen? Mungkin sesama obat herbal Kak. Oh, sesama obat herbal ya. Iya. Oke. Jadi, untuk produk Win ini itu sangat aman digunakan karena memang tadi untuk obat herbal itu adalah obat yang berasal dari bahan alam. Sama aja seperti kita konsumsi, mungkin ada yang orang Sunda ya, mungkin kita kalau misalnya makan itu pakai lalapan gitu ya, ada daun kemangi mungkin, terus ada timun dan lain semacamnya. Nah, sama seperti itu. Jadi memang tidak akan menimbulkan efek samping yang merugikan pada tubuh. Akan tetapi, kalau misalkan kita mau konsumsi eh, produk herbal seperti itu ya dengan obat-obatan kimia ataupun obat sintetis, itu cara konsumsinya itu adalah dengan diberikan jeda kurang lebih 30 sampai dengan 60 menit KJ. Seperti itu. Oke Kak, berarti produk kita ini aman ya Kak ya? Selain herbal, aman, tapi bisa harus kita make sure lagi nih kalau untuk kalau ingin mengonsumsi bersama dengan obat lain, kita pastikan kita kasih Diberi jeda kurang jeda lebih begitu ya ya Kak ya? 30 sampai Mm-mm. 60 menit. Dan yang pasti juga untuk produk-produk herbal itu adalah tidak menyebabkan ketergantungan.
Seperti Mm-mm. memang ada obat-obatan yang memang untuk depresi ya, itu mungkin bisa menggunakan psikotropik ataupun mungkin narkotik yang mana itu dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal maupun hatinya. Itu juga KJ. Oke, baik Kak Irfan. Eh, Tadi kan seperti yang kita tahu untuk produk brand kita ini kan pastinya produk herbal ya Kak ya, yang pastinya aman digunakan. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, apakah produk Win kita ini khususnya Alpha dan Alpha Plus itu murni tanpa bahan kimia? Bisa mungkin dijelasin Kak? Ya, jadi untuk produk Win ini itu adalah produk yang aman, bebas dari bahan kimia. Nah, akan tetapi kita itu menggunakan yang namanya pengawet. Nah, tapi pengawet yang kita gunakan itu adalah pengawet yang memang sudah melalui approval dari Badan POM. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita sama sekali tidak menggunakan pengawet. Kalau misalnya kita nggak menggunakan pengawet, nanti yang ada malah umur produknya itu mungkin kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kan ini produk kita itu adalah produk yang bisa digunakan 2 sampai 3 tahun seperti itu ya. Itu memang sudah ada acuannya. Jadi walaupun memang menggunakan pengawet, nah, pengawetnya ini adalah pengawet yang memang aman digunakan pada manusia dan itu sudah melalui approval ataupun persetujuan dari Badan POM. Seperti itu KJ. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya yang luar biasa. Jadi untuk Bapak dan Ibu Win Partner yang ingin mengonsumsi produk kita nih, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Eh, Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu Win Partner jika ingin bertanya, silakan bertanya ya saya kami tunggu pertanyaannya di kolom chat. Baik, mungkin sambil masih ini ya Kak ya, mungkin Ibu dan Bapak Win Partner masih pada malu-malu kali ya Kak. Mungkin kembali jadinya saya aja nih ya Kak yang bertanya untuk mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu Win Partner semuanya. Eh, Baik Kak, saya ingin bertanya nih, tadi kan di slide dijelaskan nih, kalau untuk Alpha Plus itu sendiri aman dikonsumsi untuk pasien diabetes. Mm-mm. Nah, di sini kan em, seperti yang kita tahu nih, produk Alpha Plus ini kan dia memiliki rasa yang sangat manis ya Kak ya. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah produk kita ini aman nih Kak untuk dikonsumsi pasien yang sedang mengidap diabetes? Gimana nih Kak penjelasannya? Ya, jadi memang untuk yang Win Alpha Plus ya khususnya ya. Kalau yang Alpha kan dia sediaannya kapsul. Jadi yang memiliki rasa manis itu adalah sediaan liquidnya atau yang Alpha Plus. Win Alpha Plus ini itu sangat aman dikonsumsi oleh pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Dikarenakan memang rasa manis yang dimiliki oleh produk kami itu berasal dari gula yang namanya itu adalah sukralosa, yang mana itu adalah gula non-kalori, sehingga aman dikonsumsi oleh member yang memiliki diabetes. Jadi dia tidak akan apa namanya, meningkatkan kadar gula darah. Nah, perlu diketahui juga di dalam Win Alpha Plus itu terdapat ekstrak daun kelor dan juga temulawak yang memang punya peran dalam regenerasi ataupun perbaikan dari si sel-sel beta yang ada di pankreas sehingga dapat meningkatkan produksi hormon insulin sehingga gula darah itu dapat terkontrol. Begitu KJ. Oke Kak, terima kasih. Berarti aman ya Kak. Untuk dosisnya Kak, mungkin Bapak dan Ibu Win Partner pada penasaran nih untuk yang diabetes, kalau penggunanya itu dosisnya gimana ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu Win Partner semuanya Kak. Ya, jadi kan kalau terkait dengan diabetes itu sebetulnya dia penegakan diagnosisnya itu cukup kompleks ya. Jadi bukan sesederhana kadar gula darahnya itu naik, tapi juga dilihat dari kadar HbA1c-nya, gula darah puasa, gula darah dia setelah makan itu berapa. Tapi biasanya mungkin yang bisa dijadikan acuan itu adalah ketika memang kadar gula darahnya itu setelah makan gitu ya. Oh bukan, sorry. Setelah puasa, gula darah puasanya itu ketika dicek dia lebih dari 126 miligram per desiliter. Itu bisa dikatakan diabetes, tapi perlu dicek lagi tadi HbA1c-nya itu bagaimana dan lain semacamnya. Nah, tapi kalau untuk anjuran dosisnya untuk penyakit diabetes mellitus itu, saya sarankan untuk kadar gula darahnya itu di atas 126 miligram per desiliter, tapi kurang dari 200 miligram per desiliter itu
konsumsi Win Alpha Plusnya itu 1 kali sehari aja, 1 saset. Nah, kalau kadar gula darahnya itu lebih dari 200, tapi kurang dari 300, itu konsumsinya Win Alpha Plus 2 kali sehari 1 saset, yaitu pada pagi dan juga sore hari sebelum makan. Kemudian, kalau misalnya kadar gula darahnya sudah lebih dari 300 mg per desiliter, itu konsumsi Win Alpha Plusnya 3 kali sehari, 1 saset pada pagi, siang, dan juga sore hari, dan diminum sebelum makan. Tapi kalau misalnya terdapat luka nih, nah biasanya kan pada pasien diabetes itu memang cenderung mengalami namanya gangren ya, atau kondisi luka yang susah untuk sembuh gitu. Jadi malah mengakibatkan pembusukan, dan kalau sudah seperti itu biasanya dokter itu menyarankan untuk amputasi gitu ya. Jadi kalau misalnya terdapat luka pada pasien diabetes, itu dapat dikombinasikan dengan menggunakan Winbeta 3 kali sehari 2 kapsul sebelum makan. Jadi konsumsi Win Alpha Plusnya 3 kali sehari 1 saset, dan ditambah Winbeta 3 kali sehari 2 kapsul sebelum makan. Seperti itu KJ. Oke Kak, terima kasih Kak untuk penjelasan yang sangat luar biasa ya. Jadi intinya untuk dosis sendiri itu tergantung ini ya Kak, tergantung kondisi pasiennya ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk setiap pasien punya punya dosis yang berbeda-beda. Oke Kak, saya ingin menyapa kembali nih kepada Ibu dan Bapak Win Partner. Ini mungkin bisa mulai bertanya ya karena kita masih membuka sesi tanya jawab untuk malam hari ini yang membahas tentang produk knowledge Win khususnya untuk Alpha dan Alpha Plus. Di sini ada dari Ibu Wiji Astuti Kaya. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal juga ya untuk Ibu Wiji Astuti Kaya. Untuk Ibu Wiji Astuti Kaya nih, mungkin ada ingin bertanya kepada Kak Irfan nih. Silakan ya Ibu Wiji Astuti. Kami sangat sangat berterima kasih jika Ibu ingin bertanya. Baiklah, mungkin Bapak dan Ibu Inpartner semuanya lagi malu-malu ya Kak Irfan. Jadi saya sapa sapa kembali kali ya Kak Irfan biar Ibu dan Bapak Inpartner juga semangat ya Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, saya ucapkan selamat malam untuk Ibu Jessica, ada Ibu Juliana Handoyo, Ibu Lisalim, Bapak atau Ibu Marga, ada Perwira Jantua. Halo Perwira Jantua. Senang ya bisa bertemu lagi dengan Perwira. Ada Bapak Peter Hadi, ada Ibu Retno Susilawati, ada Ibu Wiji Astuti Kaya, ada Bapak Semitoraja Utara, dan Ibu Pelope. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di seminar online malam hari ini ya. Dan saya harap juga Bapak dan Ibu Winpata semuanya lebih antusias lagi untuk bertanya, khususnya untuk produk Knowledge Win, Alpha dan Alpha Plus. Karena ini kita menghadirkan seorang ini ya farmasi yang sangat luar biasa nih Kak Irfan nih dengan dengan segudang ilmunya. Jadi sangat bisa sangat rugi nih jika Bapak dan Ibu partner semuanya tidak ingin bertanya. Ya kan Kak Irfan? Iya, Baik, iya. mungkin sambil menunggu lagi ya Kak, belum ada pertanyaan yang masuk. Saya ingin bertanya nih, tadi sempat disinggung ya mengenai stunting ya, Ya, Kak. betul. Nah, saya ingin bertanya nih, bisakah nih Win Alpha dan Alpha Plus digunakan untuk pencegahan stunting? Nah, jika bisa, baiknya dikonsumsi sejak kapan ya Kak, dan bagaimana dengan dosisnya Kak? Ya, jadi terkait stunting ya, tadi mungkin saya sudah sampaikan juga terkait memang malnutrisi pada ibu hamil dan lain semacamnya. Jadi kalau terkait stunting itu dari definisinya ya, stunting itu adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan anak itu terganggu. Pertumbuhan yang di sini dimaksud adalah terkait memang dengan tinggi badan ya, karena stunting itu kan diukurnya bisa dari tinggi badan dan juga dari berat badannya. Jadi penggunaan Win Alpha dan Alpha Plus ini sangat bisa digunakan untuk menangani stunting. Karena tadi di dalam Win Alpha maupun Alpha Plus itu terdapat kandungan protein yang sangat tinggi yang berguna untuk pertumbuhan. Selain itu juga terdapat berbagai multivitamin maupun mineral yang dapat mencukupi kebutuhan asupan harian. Sebetulnya kalau terkait stunting ini, tadi juga saya sudah jelaskan, dia bukan hanya memang dikonsumsi oleh anak,
Tapi kalau untuk pencegahan stunting ini itu adalah suatu hal yang kompleks ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari masa sebelum ibunya itu mengalami kehamilan. Tadi zat besinya itu harus terpenuhi. Jangan memang ibunya itu sampai mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Nah, itu sangat potensial juga untuk mengalami stunting. Anak yang dilahirkan itu mengalami stunting. Kemudian juga pada saat proses hamil gitu ya, itu harus dipenuhi juga asupan proteinnya pada si ibu. Jadi asupan protein pada ibu tadi kan sudah saya ada ya di jurnalnya ya, yang menyebutkan bahwa pada saat kondisi hamil itu perlu asupan lebih banyak dibandingkan dengan kondisi tidak hamil. Seperti itu ya. Asupan terkait karbohidrat, protein, asam lemak, dan lain semacamnya. Nah, pada saat anaknya lahir pun, itu harus dipenuhi asupan nutrisinya, utamanya itu adalah protein. Bahkan kan pemerintah itu sekarang memang lagi gencar-gencarnya untuk memberantas yang namanya stunting. Kalau pemerintah itu kan biasanya mereka menyarankan adalah konsumsi telur ya. Konsumsi telur, betul ya. Nah, tadi di dalam slide saya itu disampaikan bahwa untuk ikan gabus itu dia kandungan proteinnya maupun albuminnya itu 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan pada telur. Jadi bisa dibayangkan kita mengkonsumsi eh, win alpha ataupun win alpha plus ini itu setara dengan mengkonsumsi banyak sekali telur. Jadi asupan protein kita itu sangat amat tercukupi. Seperti itu sih KJ. Jadi kalau terkait dosisnya itu bagaimana, itu disesuaikan lagi. Kalau misalnya pada saat si ibunya itu belum hamil, itu rutin aja gitu. Diminum 1 kali sehari untuk yang alfa ataupun alfa plus ini. Nah, kalau untuk pada saat kehamilan, itu bisa mungkin lebih ditingkatkan lagi. Jadi 2 kali sehari 1 saset kalau untuk yang alpha plus. Kalau yang alpha kapsul itu bisa 3 kali sehari tapi langsung minumnya 2 kapsul. Jadi ada 6 kapsul sehari. Nah, kalau pada saat anak lahir, pada saat bayi, itu si alpha plus ini bisa diberikan karena kan nggak mungkin ya anak mengkonsumsi yang kapsul ya karena belum bisa nelen mungkin ya. Bisa mengkonsumsi yang alpha plus ini setelah memang dia bisa menerima MPASI, yaitu pada saat memang si anaknya itu sudah berumur lebih dari 6 bulan. Nah, jadi ketika dia sudah bisa mengkonsumsi makanan pendamping ASI, itu bisa diberikan dengan dosis yang disesuaikan, yaitu 1/3-nya, 1/3 dari dosis dewasa. Jadi dalam 1 saset itu dibagi 3, itu diberikan pada anak. Seperti itu Kak Jen. Mungkin jawab. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk penjelasan yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu Inpartner semua, khususnya produk kita ini ya sangat baik untuk mencegah ini ya pencegahan stunting, bisa dikonsumsi dari ini ya Kak, mulai sejak mungkin dalam kandungan ya, mulai sejak Betul. proses kehamilan bahkan setelah kelahiran. Tapi ya untuk anak kecil ya kita juga harus perhatikan produk kita sendiri tuh bisanya yang untuk yang alpha plus ya Kak ya. Mm-mm. Baik. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Kembali lagi ya saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu Partner, jika ingin bertanya saya persilakan untuk bertanya. Baik, isi di sini sudah ada masuk satu pertanyaan ya dari Pak Peter Hadi. Eh, Baik, di sini pertanyaannya adalah dosis alpha plus untuk anak-anak gimana? Oke, baik. Silakan Kak Irfan langsung menjawab dari Ya, pertanyaan Pak Peter Hadi. jadi Pak Peter, dosis alpha plus untuk anak-anak gimana? Nah, terus usia berapa minimal? Nah, jadi untuk alpha plus itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Bahkan bayi pun bisa mengkonsumsinya apabila memang dia sudah menerima MPASI. Seperti itu ya. Jadi pada usia berapanya sudah terjawab ya. Jadi dari usia batita, dari usia bayi pun itu bisa dikonsumsi dengan cara tadi penyesuaian dosis. Kemudian untuk dosisnya itu bagaimana?
dosisnya itu adalah dibagi 3, Pak. Jadi dalam satu saset Alpha Plus itu kan ada 15 mili ya. Nah, itu dibagi 3. Jadi sekali minum itu sekitar 5 mili atau mungkin 1 sendok teh ya. Sekitar 5 mili, Pak. Nah, itu diminum 1 kali sehari kalau untuk memelihara kesehatan. Nah, ini tergantung nih case-nya itu untuk apa. Kalau untuk memelihara kesehatan itu diminum 1 kali sehari aja, Pak. Tapi kalau untuk memang kondisinya untuk mempercepat penyembuhan suatu penyakit, memang sedang kondisinya sakit, itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Jadi 1 saset itu bisa cukup untuk 1 hari dan diminum sebelum makan. Diminum sebelum makan, Pak. Cara minumnya itu ya bisa ya kalau misalnya dibuka gitu ya sasetnya, terus kita tuangkan dulu ke sendok seperti itu, Pak. Boleh dimix dengan makanan atau minuman. Ya, jadi untuk Win Alpha Plus ini ya itu bisa dimix dengan makanan, tapi dengan catatan bukan yang panas. Karena memang tadi di awal sudah saya sampaikan pada slide itu protein, jadi kan di dalam Win Alpha ataupun Alpha Plus ini itu terkandung protein yang tinggi. Nah, protein itu kalau misalnya dia terpapar suhu yang tinggi ataupun panas, itu dia akan mengalami penggumpalan, yang mana itu dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, jangan juga dikonsumsinya dengan teh, seperti itu ya, ataupun apa ya minuman ataupun apapun yang mengandung teh, karena memang di dalam teh itu terkandung yang namanya senyawa tanin. Nah, senyawa tanin itu dia dapat mengganggu absorpsi daripada penyerapan nutrisi-nutrisi di dalam tubuh. Jadi ibaratnya seperti percuma gitu. Bapak konsumsi, tapi itu nanti zat-zat tersebut akan diikat oleh zat tanin tersebut, yang mana itu tidak dapat menimbulkan efek terapi untuk tubuh. Gitu sih, Pak. Jadi boleh dikonsumsi selama memang tidak digabung dengan makanan ataupun minuman yang panas dan tadi tidak mengandung tanin. Seperti itu sih, Pak. Mungkin menjawab, Pak Peter. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kalau kapsul buat bayi bisa. Nah, saran saya kalau untuk bayi itu baiknya menggunakan yang Alpha Plus, Pak. Karena memang kalau untuk kapsul itu tidak boleh dibuka, Pak. Karena memang kita sudah desain sedemikian rupa supaya dia itu bisa pecahnya itu di usus, Pak. Jadi kalau misalnya kapsulnya itu dibuka dan memang untuk rasa obat ini itu cenderung pahit, yang ada mungkin malah nggak suka lah bayi. Kita aja mungkin kalau misalnya itu dibuka belum tentu bisa enak gitu. Ya. Justru kenapa kita formulasikan ke dalam kapsul itu selain memang bisa untuk apa ya sebagai penghantaran obat supaya dia itu bisa pecahnya itu di usus, itu untuk menutupi rasa juga, Pak. Kayak gitu. Nah, baiknya kalau emang untuk anak-anak, khususnya bayi, itu kalau misalnya dia sudah bisa menerima MPASI atau usianya itu lebih dari 6 bulan lah. Nah, dosisnya itu tadi penyesuaiannya sepertiga dosis dari orang dewasa dalam 1 saset. Gitu, Pak. Oke, terima kasih juga Pak Peter sudah bertanya. Oke, Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Oh iya, ini ada tambah satu lagi nih Kak dari Pak Peter. Oh iya, untuk anak 6,6 tahun ada masalah ambeien nggak bisa BAB, apakah bisa dikonsumsi Alpha dan Alpha Plus ini Kak? Baik, silakan Kak Irfan untuk menjawab. Ya. Ambeien itu kan kondisi ketika memang ada pembengkakan pada pembuluh darah di area anus ya, Pak ya. Jadi si alfa ataupun alfa plus ini itu sangat bisa, Pak, sangat bisa digunakan pada kondisi tersebut. Karena tadi albumin itu perannya dia bisa sebagai apa ya, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi kan kondisi memang sorry gimana? Sulit BAB sehingga perut kembung dan sakit. Oh, maksudnya melancarkan buang air besar seperti itu, Pak ya. Nah, itu bisa juga Pak dikonsumsi Pak untuk
apa namanya yang mengalami kesulitan BAB. Nah, jadi memang untuk dosisnya itu kalau ini anak umur 1,6 tahun. Nah, itu dia bisa menggunakan Alpha Plus. Itu dosisnya tadi dibagi tiga dan diminum 3 kali Pak dalam sehari. Jadi pada pagi, siang, dan juga sore. Jadi satu saset Alpha Plus 15 ml itu dibagi tiga, diminum setiap apa namanya pagi, siang, dan juga sore sebelum makan. Gitu. Oke, Oke, terima Sudah, kasih sudah. Kak Irfan Sama-sama untuk Pak Peter. penjelasannya Kak Irfan. Ya, saya rasa mungkin ini ya, Pak Peter Hari juga sudah cukup jelas dan jawaban dari Kak Irfan sudah menjawab atas pertanyaan dari Pak Peter. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Peter karena telah bertanya untuk sesi tanya jawab malam hari ini. Dan saya mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu partner semuanya, jika ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya di kolom chat ya, Bapak Ibu dan Win partner semuanya. Eh, Baik, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu partner semuanya, eh, setiap hari Kamis kami mengadakan seminar online yang membahas produk knowledge win. Nah, untuk setiap minggunya kita membahas produk-produk tertentu seperti malam ini kita membahas Win Alpha dan Alpha Plus. Minggu depan kita akan membahas khusus produk knowledge untuk Win Beta dan selanjutnya kita akan membahas untuk produk knowledge Win yang FX. Baik, saya masih membuka ya untuk pertanyaan. Jadi untuk Bapak dan Ibu semuanya jika ingin bertanya saya persilahkan. Oke, untuk Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya menyapa kembali ya, biar Ibu dan Bapak Impar semuanya semangat. Saya ucapkan kembali selamat malam kepada Ibu Jessica, Ibu Juliana Handoyo, Ibu Lisalim, Bapak atau Ibu Marga, Bapak Perwira Jantua, Bapak Peter Hadi, Ibu Ratna Susilowati, Ibu Wiji Astuti Kaya, Bapak Semi Toraja Utara, dan Ibu Pelope. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, saya persilakan kepada Kak Irfan untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Irfan. Ya, ya. Jadi closing statement dari saya itu sebetulnya ada di slide terakhir tadi ya di presentasi. Mungkin kalau ada yang masih ingat, gini bunyinya. Kesehatan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang paling berharga di dalam hidup. Jadi ketika kita memiliki kesehatan yang baik, kita juga dapat menikmati hidup ini bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Sekian dari saya. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Selamat malam Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk closing statement yang sangat luar biasa. Benar ya, kesehatan dan kebahagiaan itu adalah poin penting untuk kita. Sama-sama Pak Iya. Peter. Terima kasih Pak Peter, Hadi. Eh, baik, baiklah, sekarang kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Irfan atas waktu dan penjelasannya yang luar biasa mengenai produk Knowledge Win, khususnya Alpha dan Alpha Plus. Beserta juga untuk Bapak dan Wit Partner yang telah bergabung di seminar oleh malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf jika selama seminar online berlangsung ada perkataan saya yang salah. Saya Jan Erika, izin pamit undur diri, kita berjumpa lagi di lain waktu. Akhir kata dari saya, selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat Bapak dan Ibu, Win Partner semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Kak Ivan, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Iya, terima Bu kasih Ibu Juliana. Juliana. Salam sehat ya Bu.